Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang analisis biostratigrafi dari penelitian yang sudah dilakukan. Ah, untuk kelompoknya di sini yang pertama ada Dina Nurhasa Sadida, lalu saya sendiri Erlangga Zikri Atorik, lalu Rocky Haridana Baban, dan juga Juan Ugani Jefferson. Berikut adalah latar belakang. Biostratigrafi adalah cabang ilmu stratigrafi yang berfokus pada deskripsi dan klasifikasi lapisan batuan berdasarkan kandungan fosil di dalamnya, terutama foraminifera dan nanoplankton yang berguna untuk menentukan umur dan lingkungan pengendapan. Penelitian ini dilakukan di Cipamingkis, Jonggol, Jawa Barat, yang memiliki singkapan batuan formasi jatiluhur kaya akan mikrofosil. Lokasi ini ideal untuk analisis biostratigrafi karena batuan sedimen yang mengandung banyak foraminifera. Next. Tujuan dari penelitian ini, pertama, paleobatimetri, daerah penelitian berdasarkan analisis asosiasi mikrofosil dan karakteristik litologi. Lalu yang kedua, menganalisis distribusi vertikal dan kelimpahan mikrofosil sebagai fosil indeks. Lalu yang terakhir, menentukan umur geologi daerah penelitian berdasarkan analisis biostratigrafi mikrofosil foraminifera. Next. Baik, untuk selanjutnya, untuk geologi regional, Sungai Cipamingkis terletak di zona Bogor yang membentang dari barat ke timur, meliputi wilayah seperti Rangkas Bitung dan juga Bogor. Zona ini dicirikan oleh perbukitan lipatan dan juga struktur sesar yang kompleks. Dengan pola aliran sungai sejajar yang rektangular yang menunjukkan kontrol struktural. Batuan di daerah ini termasuk di dalam formasi Jatiluhur yang merupakan bagian tertua dari stratigrafi cekungan Bogor yang berumur Miocen Tengah. Formasi ini tersusun atas batu lempung, gampingan, dan juga batu gamping pasiran yang terendapkan di lingkungan sublitoral hingga laut dalam. Sedimentasi dimulai pada Miocen awal dengan material dari dataran Sunda yang membentuk batu pasir kuarsa, napal, dan batu gamping. Pada Miocen tengah terjadi pengendapan batu lempung dan batu gamping yang stabil. Sebelum akhirnya aktivitas tektonik menyebabkan subsiden dan juga transgresi yang mengubah fasies menjadi laut dalam. Ah, Berikut merupakan kolom stratigrafi yang didapatkan pada saat melakukan PPS di Sungai Cipamingkis. Pada kolom stratigrafi pertama merupakan bagian paling tua yang diambil. Pada lapisan paling bawah terdapat batu gamping yang memiliki warna putih keabuan dengan kondisi sudah terlapukan. Untuk lingkungan pengendapannya kemungkinan di Forif. Lalu naik ke atas terdapat batu serpih yang memiliki warna hitam keabuan dengan kondisi batuan sudah terlakukan, memiliki ukuran butir silt, uh, well sorted, dan juga kemas tertutup. Kemungkinan terendapkan di lingkungan lagun. Lalu di atasnya terdapat batu lempung yang memiliki warna putih keabuan dengan ukuran butir clay, well sorted, kemas tertutup, dan juga memiliki struktur paralel lamination yang kemungkinan terendapkan di lingkungan deep marine dengan energi rendah. Lalu untuk kolom stratigrafi 2, pada lapisan yang mudah, terdapat batu lempung dengan sisipan pasir halus yang memiliki warna hitam keabuan, memiliki kemas tertutup dan juga sortasi yang baik, dengan memiliki struktur paralel laminasi yang kemungkinan terendapkan di laut dalam. Lalu, di atasnya terdapat batu pasir yang memiliki warna putih keabuan, dengan kondisi sedikit lapuk, memiliki ukuran butir fine sand, kemundaran subrounded dan juga memiliki sortasi yang baik. Lalu, pada lapisan paling atas terdapat batuan batu gamping yang memiliki warna putih keabuan dengan kondisi sudah terlapukan, memiliki fragmen alga, dan bereaksi dengan HCl, merupakan batuan ruston yang kemungkinan terendapkan di lingkungan shallow marine. Selanjutnya ini adalah tabel distribusi dari mikrofosil yang kami dapatkan. Next. Lalu interpretasi umur dan lingkungan pengendapan lokasi penelitian. Adapun sampel plantonik digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap umur relatif. Pada sampel bottom terdapat spesies Priorbulina curva dengan umur early hingga middle Miocene. Lalu ada spesies Globarotaloides steinforti dengan umur Miocene.
ada Globorotalia privoxy dengan umur middle Miocene, dan ada spesies Globorotalia continuosa dengan umur early hingga middle Miocene. Lalu pada sampel top, kami mendapatkan 2 spesies, yaitu Globigerinoides bolli dengan umur Miocene hingga Pliocene, dan Polleniatina primalis dengan umur late Miocene hingga early Pleistocene. Next. Selanjutnya, untuk sampel untuk mikrofosil Foraminifera bentonik digunakan untuk melakukan analisis paleobatimetri. Untuk pada sampel Batam kami mendapatkan 4 spesies, yaitu yang pertama ada Heterolepha bellinsioni dengan paleobatimetri batial, lalu ada Lenticulina claypeiformis dengan paleobatimetri batial, lalu ada Batiosiphon argenteus dengan paleobatimetri batial, dan yang terakhir ada Ammonia beckeri dengan paleobatimetri inner hingga outer deritic. Lalu pada sampel top kami mendapatkan 5 spesies, yaitu ada Rhizehacina epigona dengan paleobatimetri batial, Lenticulina formosa dengan paleobatimetri batial, Elphidium graticulatum dengan paleobatimetri inner neritic, Batissiphon Miller dengan paleobatimetri lower slope hingga batial, dan yang terakhir ada Dentalia elegans dengan paleobatimetri neritic hingga batial. Lalu pada sampel foraminifera besar digunakan untuk melakukan interpretasi umur dan juga paleobatimetri. Kami mendapatkan 3 spesies. Yang pertama ada Lepidoclina ferreroi dengan umur Oligocene hingga early Miocene dan paleobatimetri inner hingga outer shelf. Lalu yang kedua adalah Lepidoclina pustulosa dengan umur late Oligocene hingga early Miocene dengan paleobatimetri inner hingga middle shelf. Dan yang terakhir ada Lepidoclina Evipioides dengan umur late Oligocene hingga early Miocene dengan paleobatimetri inner hingga middle shelf. Adapun dapat dirangkum bahwa singkapan berdasarkan sampel Batam memiliki umur middle Miocene dengan paleobatimetri batial. Singkapan berdasarkan sampel top memiliki umur late Miocene hingga Pliocene dengan paleobatimetri batial, dan singkapan berdasarkan sampel batu gamping foraminifera besar memiliki umur late Oligocene hingga early Miocene dengan paleobatimetri inner hingga middle shelf. Sejarah pengendapan lokasi penelitiannya, singkapan di lokasi penelitian mengandung foraminifera besar dengan umur late Oligocene hingga early Miocene, terendapkan di lingkungan inner hingga middle shelf. Lalu terendapkan singkapan dari sampel Batam dengan umur middle Miocene, yang mana menunjukkan lingkungan batial yang lebih dalam, yang mana kemungkinan terdapat fenomena kenaikan muka air laut. Lalu diendapkan sampel top berumur late Miocene hingga Pliocene dengan lingkungan batimetri tetap batial karena diinterpretasikan tidak ada perubahan geologi yang signifikan. Fosil dengan lingkungan berbeda kemungkinan berasal dari proses transportasi atau reworking saat pengendapan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis mikrofosil foraminifera serta litologi sungai, dapat disimpulkan bahwa daerah penelitian ini mengalami perubahan lingkungan pengendapan dari waktu ke waktu yang ditunjukkan oleh perbedaan fosil-fosil yang ditemukan serta perbedaan litologi. Fosil plantonik yang ada setelah dianalisis menunjukkan umur geologi late Oligocene sampai Pliocene, dan fosil foraminifera besar yang berumur late Oligocene sampai early Miocene. Vertikal dan kelimpan spesies menunjukkan bahwa Globigerinoides bolli dan Polleniatina primalis menjadi penanda umur yang lebih muda. Sedangkan Globorotalia privoxy sebagai penanda yang lebih tua dengan paleometri yang mengindikasi perubahan dari laut dangkal ke laut dalam yang diperkirakan terjadi pada akhir Miocene tengah berdasarkan asosiasi fosil dan litologi yang teramati di lapangan. Saran, pengambilan sampel
dilakukan pada bagian segar singkapan seperti pinggir sungai. Sampel setangan diambil tegak lurus strike agar menghindari penemuan fosil yang sama maupun litologi yang sama. Preparasi fosil saat di oven lebih baik menggunakan wadah yang lebar agar lebih efisien karena mempercepat proses pengovenan. Daftar pustaka dapat dilihat di halaman terakhir tuh. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.